Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Nustion dengan NIM 0309192071. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi sejarah nasional di Indonesia, yaitu pada zaman prasejarah di Indonesia. Yang pertama yaitu pada zaman yang pada tingkat berburu, mengumpulkan makanan pada tingkat sederhana. Nah, saya akan menjelaskan pada kala Pleistocene, yaitu dikenal pada zaman ini termasuk zaman yang paling terpanjang yang pernah dialami oleh kehidupan manusia. Nah, di zaman ini sering terjadinya perubahan iklim yang tidak teratur, lalu bencana alam seperti gunung Merapi, gempa bumi, dan perairan yang tidak seimbang. Jadi kemungkinan pada zaman ini tuh karena adanya pergeseran, penurunan, dan penaikan menyebabkan daratan menjadi perairan dan perairan menjadi daratan. Di Indonesia sama halnya, ini zaman pada kala Pleistocene ini, hewan dan tumbuhan sudah hidup merata di bumi, dan manusia diketahui sudah ada di beberapa daerah, salah satunya di Afrika, di Eropa, dan di Asia, yang tentunya di Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa iklim pada kala Pleistocene ini tidak teratur dan juga sering terjadinya bencana alam. Jadi untuk hewan dan tumbuhan, mereka juga beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana cara kemampuan mereka untuk bertahan diri, dan juga untuk manusia, mereka juga bergantung kepada lingkungan dan alam. Mereka mencari makanan dengan cara berburu, yaitu berburu hewan-hewan buas seperti tidak hanya hewan buas. Nah, kelompok-kelompok hewan buruan tersebut yaitu seperti rusa, babi hutan, kerbau, kera, dan hewan buas lainnya. Jadi oleh sebab itu, kenapa hewan-hewan buas yang masih bertahan, yaitu karena kemampuannya dapat bertahan hidup dan melarikan diri dari manusia. Begitupun juga manusia yang dapat bertahan dalam lingkungannya untuk mencari hewan buruan. Nah, adapun fosil-fosil manusia pada zaman kala Pleistocene ini ditemukan di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama, jenis Meganteropus. Fosil ini disebut sebagai fosil paling primitif yang pernah ditemukan di Indonesia. Ciri-ciri fosil ini memiliki geraham yang besar dan juga gigi-gigi yang putus, dan juga tulang yang tegap. Lalu ciri kedua ada Pithecanthropus, yang merupakan fosil yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil ini juga ada beberapa ciri yang mirip dengan Meganteropus. Namun fosil ini lebih tinggi, memiliki tulang yang tegap namun tidak setegap dari Meganteropus. Lalu untuk fosil ketiga yaitu Homo. Fosil ini berbentuk yaitu fosil wajak yang memiliki kulit otak yang cukup besar, sebab berdasarkan penelitian fosil-fosil ini memiliki bentuk otak bervariasi yang besar. Jadi dahi dan kulit kepalanya itu lebih besar dan lonjong bulat. Kemudian untuk alat-alat yang digunakan pada zaman kala Pleistocene ini masih sangat sederhana, dan juga alat yang digunakan pada kala Pleistocene ini masih sangat minim. Mereka hanya menggunakan alat-alat yang mereka temui di sekitar mereka seperti kayu, batu, dan tulang. Dan alat-alat ini dibuat untuk kapak, untuk serpi, dan alat-alat sederhana lainnya yang masih begitu kurang. Hanya ada 2 hal yang sangat menentukan dalam perkembangan pada kala Pleistocene ini, yaitu alat-alat yang digunakan dan juga api. Nah, pada penemuan api ini mereka tidak sengaja saling membenturkan batu sehingga terjadi percikan, lalu meletakkannya kepada lumut-lumut yang kering, dan terjadilah bara api. Dan pada saat penemuan api itu, di sana mereka sudah mulai dapat beraktivitas di malam hari, dan api juga membantu mereka untuk menghangatkan makanan hasil buruan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut atau disebut dengan pasca Pleistosen. Nah, pada masa ini sudah ada perkembangan dari manusia purba. Pada masa ini mereka sudah mulai menemukan perubahan, yaitu dengan membuat alat-alat yang lebih banyak bervariasi, dan juga mereka sudah menetap tinggal di gua, sudah memiliki tempat tinggal, meski pada saat tertentu mereka juga akan berpindah-pindah mencari tempat yang aman. Dan pada masa ini keadaan bumi masih tetap sama pada kala Pleistosen, yaitu sering terjadinya perubahan alam. Namun yang berbeda pada pasca Pleistosen ini, iklim sudah berubah, dan iklim pada kala pasca Pleistosen ini sudah mirip pada saat sekarang. Adapun yang masih tetap berlangsung yaitu berburu untuk mengumpulkan makanan sebagaimana pada kala Pleistosen dilakukan, dan pada kala pasca Pleistosen masih digunakan sebagai cara keberlangsungan hidup. Nah, pada pasca Pleistosen ini juga ditemukan beberapa ras pokok manusia. Ada 2 jenis, yaitu Australomelanesid dan Mongolit. Lalu untuk kehidupan ekonomi masyarakat pasca Pleistosen ini, untuk kehidupan pada kala pasca Pleistosen ini sudah ditemuinya dengan kehidupan supranatural dan juga seni, yang itu adalah salah satunya yaitu sudah ditemukannya pada pasca Pleistosen ini adanya lukisan-lukisan di gua, yaitu cap-cap tangan yang tidak lengkap, jari yang tidak lengkap berwarna merah pada dinding-dinding gua. Dan juga pada kala pasca Pleistosen ini juga mulai ada lukisan yang digambar pada dinding-dinding kerang. Selanjutnya, nah, jadi dengan adanya ditemukannya lukisan tersebut, yaitu dipercayai menggambarkan kehidupan pada masa pasca Pleistosen saat itu. Dan itu lukisan-lukisan tersebut juga berbau mistis dengan kepercayaan masyarakat pada kala itu. Untuk selanjutnya yaitu pada masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini juga berkaitan dengan masa kala Pleistosen dan masa kala pasca Pleistosen. Masih ada keterkaitannya, namun pada masa ini sudah nampaknya kehidupan, yaitu masyarakatnya sudah mulai mengurangi berburu. Mereka memilih untuk bertanam jenis tanaman yang menanam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka dengan berbagai macam jenis. Sebab dengan bertani mereka lebih mudah mencari bahan makanan daripada berburu. Lalu pada masa bercocok tanam ini masyarakat sudah mulai menetap dan juga sudah mulai membuat rumah. Pada masa ini sudah mulai adanya kehidupan dan perkumpulan, sudah adanya desa-desa dan populasi pada masa bercocok tanam ini sudah lebih meningkat dan lebih banyak, dan juga banyaknya anak-anak yang dilahirkan. Kemudian pada masa ini sangat minim ditemukannya kerangka manusia pada zaman bercocok tanam, sebab kurang lengkapnya rangka-rangka yang ditemukan pada peneliti untuk menentukan jenis-jenis dari pada masa bercocok tanam ini. Pada masa bercocok tanam ini sudah mulai dikenal pembuatan alat-alat untuk kehidupan, yaitu mereka sudah mulai mengenal membuat gerabah, panah, lalu alat-alat obsidian, alat-alat pemukul kayu, dan sudah berkembang menjadi lebih baik dari pasca Pleistosen. Lalu untuk kehidupan masyarakatnya
masyarakat pada masa bercocok tanam ini sudah memiliki kepercayaan, sudah adanya keyakinan tentang keagamaan dan juga tentang kepercayaan mereka tentang nenek moyang mereka. Dan untuk pengaruh perkembangan masyarakat, yaitu tadi dengan adanya alat-alat, dengan adanya kehidupan pada zaman ini sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya, semakin bertambah canggih teknologinya, dan kehidupan mereka juga semakin teratur. Nah, setelah pada masa kala Pleistosen, masa pasca Pleistosen, dan masa bercocok tanam, kemudian yaitu adalah masa perundagian. Pada masa akhir prasejarah di Indonesia atau yang lazim disebut masa logam, sebab ditemukannya banyak jenis artefak perunggu dan besi ditemukan pada zaman ini, dan juga sehingga juga disebut sebagai masa perundagian. Nah, pada masa ini tentunya dibandingkan pada masa sebelumnya, alat-alat semakin canggih dan juga semakin banyaknya berternak, bertani, dan masyarakat juga sudah mulai bekerja, memiliki pekerjaan yang tetap, dan juga adanya bermacam-macam keahlian dalam pembuatan alat-alat. Dan yang menarik dari masa ini yaitu sudah dikenal neraca, yaitu sebagai alat pembayaran masyarakat pada zaman perundagian ini. Neraca itu yang digunakan baik untuk membayar pajak, untuk membilang hasil bumi, untuk membayar kerja maupun untuk penukaran. Dan pokoknya di masa ini tuh masyarakat sudah lebih berkembang daripada masa-masa sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, yaitu pada zaman prasejarah di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.